melindungi kita, menjaga kita, sehingga kita bisa tiba dengan selamat di sekolah ini. Marilah kita awali pelajaran kita ini dengan berdoa. Mari kita berdiri. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik, terima kasih kami haturkan kepadamu atas segala kemampuan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini kami akan belajar tentang cara bekerja sama. Bantulah kami agar bisa belajar dengan baik sehingga kami mampu bekerja sama dengan siapapun untuk mengembangkan diri kami. Dalam nama Bapa, Terima kasih. Silakan dulu. Ada yang tidak hadir? hadir semua. Ya, bagus. Hadir semua ya. Ada yang masih ingat materi kita kali lalu? Masih. Tentang apa? Aku membutuhkan orang lain. Ya, aku membutuhkan orang lain. Pada waktu kita berbicara tentang aku membutuhkan orang lain, kita masih ingat tentang makhluk sosial. Kira-kira apa arti dari kata makhluk sosial? Coba, siapa yang bisa? Satu orang jawab. Relasi, hubungan, saling membantu. Ya, makhluk sosial berarti berelasi, berhubungan, dan saling membantu. Sikap-sikap yang dibutuhkan dalam bekerja sama. Coba, sikap-sikap apa yang dibutuhkan dalam bekerja sama? Berkorban, saling percaya, setiap keterbukaan, menghargai Ya, perbedaan kejujuran. terima kasih. Rela berkorban, saling percaya, setia, terbuka, menghargai perbedaan, kejujuran. Apa yang ada dalam pikiranmu tentang kerjasama? Coba, Tiani. Keinginan untuk bekerja secara bersama-sama dengan individu lain sekunder dan menjadi bagian dari kelompok dan mencapai kepentingan bersama. Ya, apa tujuan dari bekerja sama? Kelompok berikut tuh. Apa tujuan dari bekerja sama? Menjalin hubungan luar berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling membutuhkan. Ya, apa pentingnya kerjasama dalam kehidupan? Sering. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan persaudaraan dan kebersamaan, mendorong persalinan di dalam pencapaian tujuan dan peningkatan produktivitas. Apa arti bekerja sama dalam perbedaan? Bersama yang terjadi pada antara individu atau antara latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, seperti antara umat beragama antarasa yang bertemu pada kesempatan tertentu lalu bekerja sama karena tujuan atau musuh tertentu. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, dalam bacaan kitab suci juga ada yang menyatakan tentang pentingnya kerjasama dan sikap yang perlu dikembangkan dalam bekerja sama. Yang akan kita baca dalam 1 Korintus bab 12 ayat 14 sampai 31. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Dalam pembelajaran yang ketujuh tentang mengembangkan diri dengan bekerja sama, ada tujuan pembelajarannya yang akan kita capai. Ada tujuan pembelajarannya yang akan kita capai. Tujuan pembelajaran di sini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat satu, memahami bahwa tanggung jawab dalam kerjasama sesuai
Yang kedua, menyelesaikan tugas dan pekerjaannya dengan bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuan kita. Dan yang keempat, memiliki sikap yang dibutuhkan untuk dapat bekerja sama dengan orang lain dan menghindari sikap yang dapat merusak hubungan baik dengan orang lain. Ya, anak-anak, sekarang kita diminta untuk mengamati gambar. Kita lihat gambar, perhatikan baik-baik gambar. Coba lihat gambar ini. Ada 4 gambar, lihat baik-baik. Gambar 1 buat apa, gambar 2 buat apa. Ini gambar 1, ini gambar 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lihat baik-baik, mereka buat apa itu? Sudah? Sudah toh? Ya. Sekarang kamu sudah lihat gambar itu. Kira-kira, dengar. Kira-kira apa manfaat dari kerjasama? Ini mereka ini kerjasama. Kira-kira apa manfaat dari kerjasama? Coba, apa manfaat dari kerjasama? Satu orang. Kira-kira apa manfaat dari kerjasama? Ya, manfaat dari kerjasama adalah agar pekerjaan cepat apa? Cepat selesai. Apalagi supaya pekerjaan yang berat menjadi ringan. Yang berikut, apa saja kegiatan yang membutuhkan kerjasama? Coba. Buat apa? Yang pertama gambar apa tuh? Mereka membersihkan apa? Selokan, bukan sekolah itu tuh. Mereka membersihkan got atau selokan. Yang kedua, membereskan ruang kelas. Yang ketiga, membersihkan kelas. Apa saja yang diharapkan dari hasil kerjasama? Mengembangkan bakat dan memperoleh hasil yang memuaskan. Ya, mengembangkan bakat, memperoleh hasil yang memuaskan. Yang berikut, sikap apa saja yang dibutuhkan dalam bekerja sama? Sikap apa? Apa? Rela berkorban, apa lagi? Kejujuran, apa lagi? Saling percaya, Saling percaya, apa lagi? setia, Setia terus. terbuka, Keterbukaan, menghargai perbedaan. menghargai perbedaan. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, dari materi kita hari ini, mengembangkan diri dengan bekerja sama, kita akan belajar manfaat dari kerjasama. Manfaat dari kerjasama itu untuk apa? Agar pekerjaan kita cepat selesai dan pekerjaan yang berat menjadi ringan. Banyak kegiatan yang membutuhkan kerjasama seperti tadi di dalam gambar itu, membersihkan kelas, membereskan kelas, membersihkan got atau selokan. Dan yang diharapkan dari hasil kerjasama itu adalah mengembangkan bakat, memperoleh hasil yang memuaskan. Dan sikap-sikap yang dibutuhkan dalam kerjasama adalah rela berkorban, kejujuran atau saling percaya, setia, keterbukaan, dan menghargai perbedaan. Sekarang kita dengar dari kitab suci ya. Kitab suci 1 Korintus bab 12 ayat 14 sampai 31. Sekarang Ibu bagi kamu pertanyaan-pertanyaan dan kamu diskusi. Nanti kamu diskusi ya. Lihat nomor 1. Tadi saya ulang lagi kitab suci tadi 1 Korintus bab 12 ayat 14 sampai 31. Pertanyaan yang pertama, menurut kamu bagaimana jika tubuh kita hanya ada mata atau hidung atau telinga saja? Dengar. Yang kedua, apakah anggota tubuh kita bisa berfungsi dengan baik jika anggota tubuh yang lain tidak ada? Yang berikut, dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah semua teman kita memiliki bakat atau kemampuan yang
Yang keempat, menurut kamu, jika semua orang memiliki bakat atau kemampuan yang sama, apa yang akan terjadi? Yang kelima, menurut kamu apa saja yang dibutuhkan oleh seseorang agar bakat dan kemampuan dimiliki bisa berkembang dengan baik? Pesan apa dari kitab suci? Banyak anggota tapi satu tubuh. Sudah toh? Nah, sekarang kelompok 1 presentasi di depan. Masih satu orang. Piani, mari. Ya. 1. Tidak bisa hidup. Terus. 2. Tidak berfungsi dengan baik kalau anggota tubuh yang lain tidak ada. 3. Bakat dan kemampuan setiap orang berbeda. 4. Tidak akan melangsungkan kehidupan yang normal. 5. Kerjasama. Terus. Setiap orang tidak akan mampu bertumbuh dan berkembang sendiri tanpa bekerja sama dengan orang yang lainnya. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2. 1. Tidak bisa hidup. 2. Tidak berfungsi dengan baik kalau anggota tubuh yang lain tidak ada. 3. Bakat dan kemampuan setiap orang berbeda akan tidak akan melaksanakan kehidupan yang benar. 4. Kerjasama. 5. Setiap orang yang akan mampu bertumbuh dan berkembang sendiri tanpa bekerja dengan yang lain. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Anak-anak, dari kutipan kitab suci 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 13, kita bisa belajar dan memetik makna bahwa sejak awal mula manusia diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk saling bekerja sama. Sejak awal mula kita diciptakan oleh Allah untuk saling bekerja sama. Santo Paulus memberikan pesan bahwa setiap orang tidak akan bisa tumbuh dan berkembang sendiri-sendiri tanpa bekerja sama dengan orang lain. Nah, anak-anak, untuk menutup pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Mari kita berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni dosa kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan.